WA bro. Pengembangan ilmu pengetahuan semakin dapat menjangkau hal-hal yang ada pada banyak aspek kehidupan, terutama pada pribadi manusia yang sudah diselidiki hingga hal-hal dasar yang dimiliki oleh manusia tersebut. Sehingga hal yang dulu dianggap tabu dan di luar nalar, saat ini menjadi ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya. Manusia yang tersusun dari air, mineral, dan zat-zat penyusunnya. Dalam menggerakkan tubuhnya, manusia pada umumnya digerakkan oleh otot. Namun pada gerakan dasar dan tanpa disadari, manusia juga dikendalikan oleh energi listrik yang membuat impuls-impulsnya dapat menggerakkan tubuhnya. Tahukah kita konsep dasar dari hukum kekalahan energi, di mana jumlah dari energi akan tetap sama dan tidak akan berubah? Energi tersebut juga tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Namun ia dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi energi yang lain. Dengan hal tersebut, beragam teknologi digital diciptakan, seperti alat deteksi, pencipta gelombang, dan berbagai alat-alat otomatis. Di mana alat yang otomatis ini diberikan logika dasar yang berdasarkan pada pemikiran dan pemahaman tubuhnya atau artificial teknologi yang menggunakan energi listrik sebagai dasarnya untuk mengolah logika dasar. Dengan hal itu, kita akan mengerti berbagai kemampuan manusia yang berhasil tercipta oleh energi listrik yang ada pada diri manusia itu sendiri. Hal ini juga sangat menarik untuk kita simak. Yuk kita simak kemampuan indigo yang dimiliki oleh semua manusia. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Telepati, yaitu kemampuan membaca pikiran dan perasaan manusia atau makhluk lain. Mungkin ini dipahami hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Namun sebenarnya hal ini dimiliki oleh hampir setiap orang yang muncul pada saat kita benar-benar dekat dengan seseorang. Misalkan sepasang kekasih atau sahabat yang dalam posisi rindu dan membutuhkan satu sama lain, tiba-tiba mendapatkan telepon atau SMS dari yang dibayangkannya. Bisa juga akan datang di hadapan kita, atau bisa juga orang tua dan anak, atau dalam posisi lain, kondisi ini juga terdapat pada hubungan antara orang tua dan anak, di mana orang tua memiliki kepekaan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh anaknya. Hal ini umumnya disebut sebagai chemistry. Urutan kedua. Clairvoyance, kemampuan untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung di tempat lain. Ini mirip dengan cara kerja telepati melalui gelombang pikiran di daerah tertentu yang dapat kita terjemahkan pada waktu itu. Sehingga kemampuan ini pernah atau sering juga dirasakan oleh kebanyakan orang yang dapat merasakan hal ini, atau disebut sebagai firasat. Sehingga kemampuan ini tidak begitu istimewa jika hanya pernah terjadi dan tidak intens. Urutan ketiga. Prekognisi merupakan kemampuan memprediksi dan membuat peristiwa yang akan terjadi. Dalam dunia pemahaman umum, hal ini biasa dibagi menjadi 3 jenis. Menurut orang yang beragama, ini disebut sebagai iman. Menurut pandangan cendekiawan, ini dinamakan sebagai hukum ketertarikan. Dalam pandangan orang kebatinan, dulu disebut sebagai perewangan, atau secara umum dapat dikatakan sebagai mental. Maka hal ini dipunyai oleh hampir setiap orang. Urutan keempat. Mediumship
adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia lain, baik secara fisik ataupun secara batin. Dalam pandangan cendekiawan, hal ini disebut sebagai intuisi, atau dalam pandangan orang beragama disebut hikmat atau kolbu. Sedangkan dalam pandangan agama tradisional, ini juga disebut sebagai perewangan. Sehingga hal ini tidak membuat seseorang menjadi istimewa, karena ada saatnya tiap orang mengalami peristiwa ini di dalam kehidupannya, terutama pada saat-saat kritis di dalam hidupnya. Urutan kelima. Retrokognisi merupakan kemampuan untuk melihat kejadian di masa lalu. Hal ini pun sering terjadi apalagi saat kita menjadi orang tua. Kita dapat melihat suatu peristiwa yang terjadi meskipun anak kita tidak menceritakan kejadian kepada orang tuanya. Hal ini juga dapat terjadi terhadap hubungan yang dalam, misal suami istri, kakak adik, atau sahabat. Sehingga hal ini juga sering atau pernah dialami oleh kebanyakan orang. Jadi bukan sesuatu hal yang spesial jika tidak sering terjadi atau hanya pernah mengalami saja beberapa kali. Urutan keenam. Psikometri merupakan kemampuan menggali informasi dari sebuah benda pada hubungan yang dalam seperti orang tua dengan anak atau suami istri, bahkan hubungan kekasih, mampu mengerti sesuatu yang sedang terjadi hanya dengan melihat benda yang sedang dibawa oleh anaknya atau barang-barang yang tergeletak milik kepunyaan anaknya atau pasangannya. Padahal benda tersebut biasa saja dan mungkin sering dibawa. Meskipun kemampuan ini masih sederhana, namun kemampuan ini pada dasarnya dimiliki oleh sebagian besar orang, hanya saja jarang diperhatikan, sehingga dianggap luar biasa saat diulas di berbagai media. Jadi tidak setiap orang yang pernah mengalami dan berani menceritakan hal ini disebut sebagai seorang indigo. Urutan ketujuh. Hipnosis. Kemampuan menghipnotis atau mensugesti pada umumnya hal ini dipelajari atau tanpa sadar kita pun telah melakukannya pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, khususnya terhadap sahabat, teman, saudara, maupun hubungan-hubungan yang lain. Dengan memasukkan pemikiran-pemikiran yang kita inginkan kepada mereka, sehingga mereka sepakat atas apa yang kita tuju. Apalagi saat kita bertemu di dalam kelompok kecil, yaitu organisasi, untuk merencanakan sesuatu. Di situ, hipnosis akan sangat terlihat dalam komunikasi atau merancang sesuatu. Dengan hal ini, maka kemampuan ini juga dimiliki oleh kebanyakan orang, apalagi orang-orang yang sering berdiskusi dalam rapat atau dalam kelompok. Hal ini tidaklah sulit dan bukanlah sesuatu yang spesial. Dengan demikian, 7 kemampuan anak indigo sebenarnya dimiliki oleh kebanyakan orang. Perbedaannya hanyalah intensitas yang lebih sering dan dapat dipanggil sewaktu-waktu pada saat itu, bukan hanya sebatas kebetulan atau kesengajaan semata. Indigo adalah warna ungu dari aura seseorang, di mana lambang dari getaran tubuh yang berasal dari pemikiran yang seimbang tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Artinya, setiap orang yang seimbang cara berpikirnya mampu memiliki aura indigo. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua.